Sejarah perkembangan tasawuf pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola kehidupan sufi sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nama tasawuf pada waktu itu mungkin belum ada, tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani hidup yang sangat sederhana. Waktu beliau dihabiskan untuk berdakwah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kelengkapan perabotan rumah tangga yang mewah. Makanan beliau dan keluarganya sehari-hari adalah sepotong roti kering yang terbuat dari tepung kasar, ditambah sebutir atau 2 butir kurma dan segelas air minum. Di rumah beliau tidak ada meja makan. Beliau makan dengan duduk di atas tanah. Alas yang biasa dipakai untuk tidur adalah sepotong tikar. Ketika bangun dari tidur, bekas alas tikar tersebut tampak kelihatan di pipi beliau yang begitu mulia. Dalam sebuah hadis, Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluh kepada Urwah, keponakannya, "Lihatlah wahai Urwah, kadangkala berhari-hari dapurku tidak menyala dan aku jadi bingung sebab hal ini." "Apa yang menjadi makananmu sehari-hari?" tanya Urwah. "Kurma dan air, kecuali jika ada tetangga Ansor mengantarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kami bisa merasakan seteguk susu." Sungguh sangatlah sederhana kehidupan keluarga beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari beliau keluar ke masjid, lalu bertemu dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nabi menanyai mereka, "Mengapa kalian pergi ke masjid?" Sahabat pun menjawab, "Untuk meringankan rasa lapar kami." "Aku pun kesini untuk meringankan rasa laparku," sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada zaman sesudah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam sejarah bahwa banyak orang yang tertarik pada perkataan yang diucapkan oleh Hudzaifah bin Al-Yamani, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal berperilaku hidup zuhud. Ucapan yang diucapkannya menggugah orang merenung lebih dalam mengenai keagungan Tuhan dan rahasia-rahasia hati. Banyak tokoh-tokoh tabi'in yang datang kepada Hudzaifah untuk menggali hikmah yang mengalir dari ucapan beliau. Di antara tabi'in yang mengaji kepada Hudzaifah adalah Hasan Al-Bisri, ulama yang memiliki peran besar dalam perkembangan tasawuf. Beliau dianggap sebagai imamnya para sufi. Hasan Al-Bisri pernah menemui 300 sahabat yang ikut perang Badar. Beliau banyak belajar dari mereka, sehingga ucapan dan sikapnya banyak mengambil dari perilaku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan Al-Bisri inilah yang mula-mula meletakkan serta menyebarkan ilmu tasawuf dan menguraikannya dalam bentuk konsepsi yang mendalam. Suatu ketika ada orang bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Sa'id, engkau menjalani ilmu ini dengan cara yang belum pernah kami dengar dari seorang pun sebelum engkau. Dari siapa engkau mendapatkannya?" Hasan Al-Bisri menjawab, "Dari Hudzaifah bin Al-Yamani." Hingga posisi tasawuf dalam Islam, tidak sedikit kalangan yang menuduh tasawuf sebagai unsur dari filsafat dan praktek keagamaan di luar Islam. Ini jelas tidak benar, sebab ajaran Islam sendiri sangat kaya dengan ajaran pola hidup sufistik seperti yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh sufi. Landasan tasawuf adalah sumber-sumber otoritatif dalam agama Islam. Inilah sedikit latar belakang tasawuf.